Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-arifillah Sayyiduna Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhum wa ardhahum wa anna bihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa middana bi asrarihim wa anwarin biddaraini amin amin ya rabbal alamin. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Kaifa halikaya apa yutasawwaru den temu apa ayyuhjibahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa hale utawi Allah iku alladzi zat azharo kang mujudake apa zat kang nampakake sapa Allah sapa alladzi kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji. Bagaimana mungkin bisa digambarkan, ditemukan suatu bisa menghalangi Allah? Ya tidak mungkin. Wong Allah yang mewujudkan, yang menampakkan suatu. Kaifanya juga bisa disebut dengan istifham ingkar. Tidak mungkin Allah dihalang-halangi oleh sesuatu. Wong Allah yang menciptakan, menampakkan suatu. Karena apa? Allah lah zat yang maha zahir, zat yang maha batin. Suatu yang samar di alam gaib adalah menjadi jelas di alam syahadat. Kaifa halikaya apa yutasawwaru den temu apa ayyuh jibahu ajaba hajiba ya yahjabu ayah jabahu apa ayyuh jibahu ayah jabahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suci-wici wa hale utawi Allah iku alati zat iku alladzi zat Doharo kang tampak sapa alladzi bikuli syai'in kelawan saben suci-wici. Bagaimana mungkin Allah terhijab, terdinding oleh suatu? Karena Allah lah zat yang tampak jelas dengan melihat sesuatu. Alladzi doharo bikuli syai'. Seorang melihat suatu, akhirnya jelas keagungan dan kebesarannya Allah. Bibail jari. Kalau yang atas, wa huwallazi adhara kulla syai'in. Nah di sini wa huwallazi dhahara bi kulli syai'in. Jadi sesuai dengan makom masing-masing. Tajalla bikuli syai'in fala wujuda li syai'in ma wujudi. Allah tajalli jelas dengan melihat sesuatu. Dengan seseorang melihat suatu, orang yang ma'rifat, orang yang arif billah, maka akan menemukan
dan merasakan keagungan kebesaran Allah. Alladzi dzahara bi kulli syai'. Al-arif, seorang yang bermarifat, melihat sesuatu nanti akan bisa merasakan, menemukan keagungan dan kebesaran Allah. Sehingga apa? Dalam dirinya fala wujuda li syai'in ma'a wujudi. Hakikat suatu yang diwujudkan oleh Allah itu ya tidak wujud besertaan dengan wujudnya Allah. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den temu apa ayah jibahu apa ayuh jibahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suci-wici wa hale utawi Allah iku alladzi zat dzahara kang tampak sapa alladzi fi kulli syai'in ing dalem saben-saben suci-wici. Bagaimana mungkin Allah terdinding oleh suatu, sedangkan Allah adalah zat yang tampak dalam segala suatu dengan kudrat dan hikmahnya. Segala yang wujud ini, fal wujud kulu baina kudratin wa hikmatin wa baina jam'in wa farqin. Bukan berarti Allah kok menempat pada suatu, bukan. Karena penglihatan ya, yang fana menganggap suatu yang ada, yang makhluk ini adalah suatu yang wujudnya majasi, wujudnya nisbi. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den temu apa ayah jibahu apa ayu jibahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syen suci-wici wa hale utawi Allah iku adzahiru zat kang tampak likuli syai'in katwe saben suci-wici. Bagaimana mungkin Allah dihalangi suatu, sedangkan Allah adalah zat yang tampak bagi segala suatu. Bila miljari al-mutajali likuli syai'in bi asrori dzati. Allah lah zat yang menampakkan keagungan dan kebesarannya pada segala suatu. Dengan orang melihat, mendudukkan segala yang wujud yang diwujudkan oleh Allah sebagai ayatun min ayatillah, sehingga akan tampak jelas siri rahasia zatnya Allah dan cahaya sifat-sifatnya Allah. Dan akan mendengarkan tasbihnya segala suatu, semuanya bertasbih kepada Allah dengan bahasanya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada suatu yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa halnya. Kaifa hale kaya apa yutasawwaru den temu apa ayu cipau yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un suci-wici wa hale utawi Allah iku adzahiru zat kang tampak qabla wujudi kulli syai'in ing dalem sadurunge wujude saben-saben suci-wici. Bagaimana mungkin Allah dihalangi oleh suatu, sedangkan Allah adalah zat yang tampak, zat yang wujud sebelum diwujudkannya segala suatu. Fakulu ma dhahara famin huwa ilaihi. Apa yang diwujudkan di alam semesta ini
semuanya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Fakana fi azali dhahiran binafsi. Sebelum adanya suatu alam semesta ini, Allah zat yang wujud, zat yang tampak, zat yang ada dengan zatnya sendiri, yang bertajalli pada zatnya sendiri dengan zatnya sendiri. Karena dialah Allah zat yang maha kaya, zat yang maha ghani dengan zatnya, tidak butuh pada yang lain. Beda kalau manusia bisa wujud, bisa lahir nantunya lewat orang tua, berarti membutuhkan, ya kan? Membutuhkan orang lain. Kaifa fal kaunu kullu majmu'un wal ghairu indana mamnu'un. Ya. Sehingga apa yang diwujudkan oleh Allah yang ada di alam semesta ini semuanya adalah majmu'un, satu rangkaian yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halikaya apa yutasawwaru ten temu apa ayu jibahu yen to ngalang-alangi yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un wiji-wiji wa hale utawi Allah iku adharu luwih jelas mingkuli syai'in tinimbang wiji-wiji. Bagaimana mungkin bisa digambarkan oleh seorang, bisa ditemukan suatu itu menghalangi Allah. Wong Allah itu zat yang maha paling jelas dibanding segala sesuatu yang ada. Idla wujuda lil asya' ma'a wujudihi wala dhuhura lil asya' ma'a dhuhurihi. Karena hakikatnya segala sesuatu yang ada ini adalah hakikatnya tidak wujud. Yang ada hanyalah wujudnya Allah. Dan segala sesuatu hakikatnya tidak tampak. Yang tampak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tampaknya, wujudnya segala sesuatu karena diwujudkan dan ditampakkan oleh Allah. Makanya wujud dan tampaknya wujud yang semu, yang nisbi, yang relatif, butuh sandaran. Sedangkan wujudnya Allah, tampaknya Allah, wujud dan tampak yang hakiki, tidak butuh pada yang lainnya. Eksistensinya tidak butuh pada yang lainnya. Allah maha kaya, maha cukup dengan zatnya dalam wujud, dalam menampakkan dirinya. Dengan zatnya Allah maha kaya. Beda dengan semua makhluk membutuhkan pada kudrat iradatnya Allah, membutuhkan pada ruang dan waktu, itu makhluk. Kaifa halikaya apa yutasawwaru den temu apa ayu jibau yen to ngalang-alang yen to ngaling-alinging Allah. Apa syen suci jiwa wa utaya laikal wahidu dat kang esa alladzi laisa kang ora ana iku mau ing dalem sartane Allah. Apa syai'un suci wiji, bagaimana mungkin suatu bisa menghalangi Allah. Wawal wahid, sedangkan Allah zat yang maha esa, zat yang maha tunggal, nggak ada suatu yang bersama dengan Allah, yang menyamai Allah, yang menyerupai Allah, nggak ada. Al-wahid fi dzatihi wa fi af'ali wa fi sifatihi, zat yang maha esa dalam segala aspek. Kaifa halikaya apa litahaqquqi wahdaniyati azalan wa abadan. Karena apa?
li tahaqquqi wahdaniyati azalan wa abadan kana wa la syai'a ma'ahu wa wal an alama alaikan. Ya, karena nyata hakikat esanya Allah itu nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya, selamanya, azalan wa abadan. Allah wujud dan tidak ada suatu pun yang menyertainya. Wawal'an alama alaikan, wawal'an alama alaikan. Allah sekarang ya wujud sesuai dengan wujudnya Allah, sebagaimana zaman azali, sebelum wujudnya makhluk, sebelum wujudnya waktu. Ailahu ma'allah ta'ala Allah amma yusyrikun. Ya nggak ada yang wujud, nggak ada yang diagungkan, nggak ada Tuhan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yutasawwaru ayujibau syai'un wa wa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa halikaya apa yutasawwaru den temu apa ayujibau ayah jabahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syai'un wiji-wiji wa wa hale utawi Allah iku aqrabul wa parek ilaika tinimbang sira wa wa aqrabu ilaika min hablil warid. Allah lebih dekat pada manusia dibanding urat nadi. Wa wa hale utawi aqrabu iku aqrabul wa parek ilaika maring sira mingguli syai'in tinimbang suwiji-wiji. Urat nadi itu kan yang paling dekat dengan manusia. Allah lebih dekat dari itu. Oleh karenanya tidak mungkin suatu itu menghalangi Allah. Wong suatu itu diciptakan oleh Allah. Wong Allah itu lebih dekat daripada suatu, dari segala suatu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dan Allah tahu ya segala suatu yang akan mengganggu, akan ngeridu dirinya manusia. Mau itu nafsunya, mau itu nafsu yang digerakkan oleh setan, ya, sehingga mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sedangkan Allah itu zat yang maha dekat, lebih dekat daripada manusia, daripada urat nadi. Lebih dekat pada manusia daripada urat nadi. Wa qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsir. Allah itu lebih dekat daripada dekatnya diri kita pada diri kita. Akan tetapi kita semua itu tidak bisa melihat Allah. Allah lah zat yang maha melihat pada kita. Allah lah zat yang maha lembut kasih sayangnya, zat yang maha khabir waspada. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, seandainya seorang membanterkan ucapannya, membanterkan suaranya, Allah zat yang maha tahu, gak ono perbedaan bagi Allah. Apakah itu suara ucapan yang samar, apakah yang jelas, bahkan yang lebih samar. Bagi manusia, bagi Allah sama. Karena apa? Pendengarannya Allah tidak memakai alat, tidak dibatasi oleh jarak. Beda dengan
Manusia ada alatnya, membutuhkan alat, membutuhkan ruang dan waktu dan jarak. Kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yutasawwaru, kaifa halikaya apa yutasawwaru den temu apa ayah jibahu, apa ayuh jibahu yen to ngaling-alingi ing Allah apa syen wiji-wiji walau lagu lama dhahara wujudu kulli syai'. Walau lagu lan lamun ora ana utawi Allah iku maujud lama dhahara moko yakti ora tampak apa wujudu kulli syai'in wujude saben-saben suci-wici. Bagaimana mungkin suatu itu menghalangi Allah? Bagaimana mungkin Allah dihalang-halangi oleh suatu, dihijab oleh suatu? Padahal laulahu, jika Allah itu enggak ada, enggak wujud, enggak tampak, ya segala sesuatu itu enggak akan wujud, enggak akan tampak. Tampaknya segala sesuatu sebagai ayat, sebagai dalil, sebagai petunjuk yang menunjukkan wujudnya dan tampaknya Allah. Walau lagu lama dhahara wujudu kulli syai'in. Ya ajaba, aduh gawok temen. Kaifa halikaya apa ya daru pertelo wal wujudu wujud fil adami ing dalem ora ana ing dalem adam. Ya ajaba, bagaimana mungkin suatu yang hakikatnya wujud kok tampak di dalam suatu yang tidak ada? Bagaimana mungkin? Ataupun langsung tidak mungkin Allah zat yang wujudnya hakiki kok berada pada suatu yang tidak ada, ataupun adanya suatu tadi diadakan oleh Allah fil adam. Jadi hakikat makhluk adalah tidak ada, sehingga semua makhluk meskipun itu Nur Muhammadi ya mempunyai sifatun adamiyah, mempunyai sifat karakter bangsa tidak ada, adamiyah semuanya. Sehingga apa? Tidak mungkin Allah itu berada pada makhluk, bersemayam dalam makhluk, tidak mungkin. Wong makhluk itu hakikatnya tidak ada. Am kaifa yasbutu al hadis ma'man lahu wasofal qidam. Am kaifa utawa kaya apa yasbutu tetep apa al hadisu perkara kang anyar teka maman ing dalem sartane zat lahu kang iku kadwiman wasful kidami utawi sifat dingin. Bagaimana mungkin suatu yang baru yang diwujudkan oleh Allah kok menyertai zat yang maha terdahulu? Ya tidak mungkin. Ini menolak tuduhan-tuduhan bahwa seorang sufi mempunyai paham hulul ittihad itu tidak mungkin. Itu hanya persepsi dari para penonton. Yang ada yang dialami oleh para sufiah, mereka semua fana, duduk di makom fana ataupun duduk di makom bako. Ketika duduk di makom fana, ya, maka bagi mereka semuanya ini adalah tidak ada.
semuanya tidak wujud, semuanya tidak tampak. Yang ada, yang wujud, yang tampak, yang semuanya yang maha itu hanyalah Allah. Itu jadi bukan berarti kok maro'a itu fi jubah ilallah. Bukan berarti Allah kok menempat pada jubah ketika melihat suatu, ya. Karena apa? Suatu tadi itu dilihat sebagai suatu yang memang tidak ada. Itu ketika makom fana, totalitas tenggelam dalam bahril wahdaniyati subhanahu wa ta'ala, dalam lautan mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, bahri tauhid, ya, tenggelam di situ. Yang ada hanya Allah, yang tampak hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang abadi hanya Allah, yang terdahulu hanyalah Allah. Semua yang diadakan oleh Allah ini di alam jagat raya ini hakikatnya semu. Ataupun penglihatan oleh orang-orang yang duduk di makom bako, ya, dohirnya mereka bersama kita, batinnya selalu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat suatu yang dilihat keagungan kebesarannya Allah. Begitu melihat suatu yang dirasakan, ya, keagungan dan kebesarannya Allah. Melihat, merasakan, ya, menemukan keagungan kebesarannya Allah. Di samping itu juga mengakui bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah diwujudkan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah sebagai ayat min ayatillah, sebagai dalil min dalailillah. Faya ajaba fal wujud, mengapa kok demikian? Karena suatu yang wujud dan yang adam, suatu yang wujud dan yang tidak ada adalah dua perlawanan yang tidak mungkin kumpul. Antara hadis dan qadim, suatu yang bertolak belakang, tidak mungkin gaduh. Wa qad taqarrara anal haq wajibul wujud wa kullu ma siwahu adamun alat tahqiq. Sehingga cara hakikat bahwa anal haqqo, Allah zat yang maha, zat yang maha hakikat adalah wajib wujudnya, wajib wujud, wajib adanya. Sedangkan selain Allah adalah tidak ada secara hakikat, secara nyata, adanya secara majasi. Karena apa? Tergantung dan diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fala wujuda lil asya ma wujudi. Enggak ada hakikat, ya, secara hakikat segala sesuatu itu tidak ada beserta dengan wujudnya Allah. Dan dari situ sekali lagi bahwa pernyataan-pernyataan hikmah yang nomor 16 yang diulang-ulang ini adalah untuk menegesi bahwa hulul ittihad, manunggaling kawula Gusti, itu dalam paham tasawuf tidak ada. Paham-paham itu asumsi, waham, salah cipta dari para penonton, dari orang-orang yang mengamati tasawuf tapi tidak masuk dalam tasawuf, tidak bersuluk, ya, tidak bertarbiyah, hanya peneliti kayak Nicholson, ya kan, itu.
Itu sumber utamanya kan dari itu. Mas yo siapa itu tokoh-tokoh sufi yang ada di Indonesia yang kontemporer itu kan yang berpendapat semacam itu kan murid daripada Nicholson, ataupun meskipun nggak secara langsung ya bacaan-bacaan bukunya yang dibaca buku-buku semacam itu. Ya ajaba kaifa yadarul wujud fil adam am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam. Wallahu a'lam bishawab wa ilail marji'u wal ma'ab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.